Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anggun Gunapuspita, Bahtiar Eka Wicaksono, Dian Fathur Rohmah, Nur Laila, dan Khairun Fauziah akan menjelaskan tentang membangun masyarakat madani. Untuk yang pertama, pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah terjemahan dari istilah Inggris civil society yang mengambil dari bahasa Latin Civitas Societas. Secara historis, karya Adam Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil atau civil society yang kemudian diterjemahkan sebagai masyarakat madani. Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai sebuah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan kesukarelaan atau voluntary, keswasembadaan atau self-generating, keswadayaan atau self-supporting, kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara, dan berkaitan dengan norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Masyarakat madani memiliki dua bidang yang berlainan, yaitu bidang politik, juga moral, dan bidang sosial ekonomi yang secara bersamaan diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri masyarakat madani. Secara umum, ciri-ciri masyarakat madani adalah hidup mandiri, memiliki rasa toleransi yang tinggi, berpartisipasi aktif dalam segala pembentukan kebijakan publik, bekerja sama secara sukarela, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran, mengakui dan menghargai perbedaan, memiliki integritas nasional yang kokoh, menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum serta terbuka dan transparan. Namun, ada ciri-ciri lain. Yang pertama ada partisipasi rakyat. Rakyat dalam sebuah masyarakat madani tidak bergantung secara penuh terhadap negara, tetapi ia berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan dirinya secara mandiri. Yang kedua ada otonom masyarakat. Otonom masyarakat sipil atau masyarakat madani diartikan sebagai masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri, selalu mengembangkan daya kreativitas untuk memperoleh kebahagiaan dan memenuhi tuntutan hidup secara bebas dan mandiri, dengan tetap mengacu pada perundangan dan hukum yang berlaku. Yang ketiga, tidak bebas nilai. Masyarakat madani sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar hal-hal yang dikerjakan selalu berada dalam jalur kebaikan dan menghasilkan dampak positif pada dirinya atau masyarakat itu sendiri secara umum. Yang keempat, menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima segala bentuk perbedaan sehingga dalam kedamaian sosial yang dibangun terpancar keindahan ragam perbedaan yang memperkaya budaya dan menjadi nilai yang lebih positif. Yang terakhir ada terwujud dalam badan organisasi yang rapi dan modern dalam upaya penciptaan hubungan stabil antar elemen masyarakat. Selanjutnya, yaitu cara menciptakan masyarakat madani. Berikut unsur-unsur pokok yang dapat membangun masyarakat madani. Yang pertama, wilayah publik yang bebas, yaitu ruang publik yang bebas sebagai sarana mengemukakan pendapat. Yang kedua, demokrasi, yaitu syarat mutlak bagi keberadaan masyarakat madani yang murni. Tanpa demokrasi, masyarakat madani tidak dapat terwujud. Kembali kepada hakikat demokrasi di mana tatanan sosial politik bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk seluruh rakyat. Yang ketiga, yaitu toleransi, adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang menyenangkan antara berbagai kelompok yang berbeda. Yang keempat, kemajemukan, yaitu pluralisme atau kemajemukan tidak hanya mengakui keberadaan sosial saja, tetapi harus disertai dengan sikap tulus menerima perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan bernilai positif bagi kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial, yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara. Keadilan sosial mencakup seluruh aspek kehidupan, yaitu ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Baik, saya Nur Laila akan melanjutkan mengenai kendala-kendala dalam membangun civil society atau masyarakat madani di Indonesia. Karena masih banyak sekali kendala yang terjadi, seperti yang pertama adalah masalah public trust. Selama ini institusi birokrasi publik kita bekerja hampir tidak disertai mekanisme kontrol eksternal baik dari pihak institusi politik
maupun dari media massa dan kelompok kepentingan. Yang kedua adalah masalah klientelisme yang melekat dalam interaksi antara pemerintah dan pelaku bisnis atau pengusaha. Yang ketiga adalah masalah patrimonialisme, di mana bentuk struktur kekuasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kita adalah bersifat monolitik, di mana puncak strata ada sekelompok elit minoritas yang superior, kemudian pada strata di bawahnya adalah kelompok mayoritas yang inferior. Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia adalah yang pertama adalah kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat, kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter, dan juga tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas. Yang kelima ada pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak dalam jumlah yang besar, sehingga itu merugikan banyak orang. Dan yang terakhir ada kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi. Baik, selanjutnya adalah tantangan penerapan masyarakat madani di Indonesia. Yang pertama adalah masih rendahnya minat partisipasi warga masyarakat terhadap kehidupan politik Indonesia dan kurangnya rasa nasionalisme yang kurang peduli dengan masalah-masalah yang dihadapi negara Indonesia sehingga sulit untuk menerapkan masyarakat yang memiliki akses penuh dalam kegiatan politik, melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul serta menyampaikan informasi kepada politik. Yang kedua, masih kurangnya sikap toleransi baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Kemudian yang ketiga, masih kurangnya kesadaran individu dalam keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang masyarakat madani, yaitu hubungan Pancasila dengan masyarakat madani. Bahwa kita tahu masyarakat madani itu adalah sebuah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian tinggi dalam beradab dengan negara dan berkaitan dengan norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Jadi Pancasila di sini juga berperan penting dalam menciptakan masyarakat madani, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai atau isinya yang sesuai dengan karakter masyarakat madani itu sendiri, seperti masyarakat beradab dan memiliki moral yang baik. Implementasi Pancasila dalam mewujudkan masyarakat madani atau masyarakat yang beradab dan terwujud dalam sila-sila dalam Pancasila. Pancasila itu ada 5, itu bisa mewujudkan masyarakat madani, yaitu menuju ke sila pertama. Apa saja isinya untuk masyarakat madani, yaitu pengakuan adanya kuasa prima atau sebab pertama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan masyarakat memiliki adab terhadap Tuhan seperti melakukan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Tidak ada saling memaksakan kehendak memeluk agama karena adanya toleransi antar umat beragama. Pelarangan ateisme di Indonesia, negara atau pemerintah mengadakan fasilitas dalam menunaikan agama masing-masing, seperti itu. Dan sila kedua yaitu memanusiakan manusia atau menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, semua itu sama. Selanjutnya, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan masyarakat madani diwujudkan dengan adanya ruang publik yang luas untuk berpendapat dan adanya demokrasi dalam masyarakat. Contohnya, melakukan musyawarah dan menyelesaikan konflik permasalahan dengan mufakat, tidak main hakim sendiri. Adanya penegakan hukum yang tegas karena merupakan sebuah kedewasaan dan tanggung jawab yang besar dalam penegakan hukum. Lanjut ke sila ketiga, yaitu menggalang satu persatuan dengan bermusyawarah untuk menyelesaikan satu masalah dan tidak membeda-bedakan karena semuanya bersaudara, Bhinneka Tunggal Ika kita. Memahami pluralisme, menumbuhkan rasa senasib penanggungan dengan keswasembadaan,
keswadayaan, dan kemandirian untuk menghasilkan negara kesatuan Indonesia. Selanjutnya sila keempat, yaitu yang pertama adanya demokrasi, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, yang kedua dalam mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat seperti dalam masyarakat madani. Seperti tadi musyawarah mufakat. Yang ketiga adanya kejujuran bersama dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya memutuskan masalah, menghasilkan keputusan yang bulat bukan dengan pemungutan suara seperti yang terjadi di dunia barat. Yang kelima kemakmuran yang merata pada seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat seperti rasa kebersamaan yang menciptakan masyarakat madani tidak egois dan selalu ada rasa saling tolong menolong, yaitu sila kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kemakmuran itu merata. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok masyarakat dapat bekerja sesuai bidangnya dalam masyarakat yang beradab. Tentunya pelindungan terhadap yang lemah ada dengan jika yang lemah tertindas itu telah melanggar hak asasi manusia, maka hukum yang tegas diperlukan. Yang selanjutnya yaitu cara mewujudkan masyarakat madani lewat Pancasila. Di sini intinya yaitu negara Indonesia itu mempunyai moral yang intinya mengarah kepada Pancasila. Sebagaimana kita tahu sila yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita diajarkan untuk membentuk moral karena kita itu sudah dewasa, sehingga moral mereka sudah terbentuk sejak kecil. Nah, sudah diajarkan lewat keluarga, yaitu orang tua. Perwujudan yang nyata untuk bangsa dan negara Indonesia dalam pelaksanaan masyarakat madani harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga itu tadi. Di sini akan menciptakan persaudaraan, kebersamaan, kemandirian, toleransi harus dilekatkan sejak dini sehingga kita anak dewasa, mahasiswa, lingkungan yang merupakan perwujudan masyarakat madani tersebut tidak hilang. Akhirnya dari lingkungan keluarga akan merambah ke lingkungan masyarakat dan akhirnya harapan bangsa dan negara yang beradab atau masyarakat yang madani dapat terwujud. Yang terakhir adalah kesimpulannya dari presentasi kita kali ini, bahwasanya masyarakat madani atau civil society itu diartikan sebagai kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Dan di sini juga ada karakteristik yaitu toleransi, beragama, dan memiliki sanksi moral, saling pengertian antara masyarakat. Dan masih ada permasalahan-permasalahan dan ini dapat dicegah dengan cara kembali kepada Pancasila kita, 5 Pancasila tadi yang membentuk secara halus masyarakat madani itu sendiri lewat moral, lewat pembelajaran lingkungan sekitar, keluarga, dan orang tua. Semoga tetap terwujud masyarakat madani di Indonesia. Sekian dari presentasi kami kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir kami berucap alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.